di podcast hari ini. Saya Mayang Ananta Purwaning Tias, dan dalam podcast kali ini saya akan membahas topik yang sangat penting dan relevan, yaitu bagaimana sistem pendidikan di Indonesia. Pendidikan merupakan fondasi masa depan bangsa. Namun, banyak yang merasa bahwa sistem pendidikan kita masih memiliki banyak kekurangan. Mari kita eksplorasi bersama mengenai bagaimana sistem pendidikan di Indonesia. Sistem pendidikan di Indonesia terdiri dari berbagai jenjang, mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Namun, meskipun ada banyak kemajuan, ada beberapa isu dasar yang perlu kita soroti. Lalu, bagaimana sistem pendidikan di Indonesia yang berjalan saat ini? Menurut saya, sistem pendidikan di Indonesia masih perlu diperbaiki aksesibilitas pendidikan, contohnya seperti pemberian KIP kepada mahasiswa atau siswa yang kurang mampu. Program KIK ini berkontribusi dalam menurunkan angka putus sekolah dengan bantuan yang diberikan pada siswa atau mahasiswa yang sebelumnya mungkin terpaksa berhenti sekolah karena masalah keuangan. Kini memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan mereka. Hal ini penting untuk memastikan bahwa anak-anak tidak hanya terdaftar di sekolah, tetapi juga dapat menyelesaikan pendidikan mereka hingga tingkat menengah maupun tingkat tinggi. Salah satu tujuan utama dari program KIP ini untuk meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga yang kurang mampu. Dengan memberikan bantuan biaya pendidikan ini, program ini membantu mengurangi hambatan finansial yang seringkali menghalangi siswa untuk melanjutkan pendidikannya. Namun, meskipun pemerintah telah berupaya untuk meningkatkan akses pendidikan melalui berbagai program seperti Kartu Indonesia Pintar ini atau KIP, masih banyak program KIP yang tidak tepat sasaran. Masih banyak mahasiswa atau siswa yang seharusnya mendapatkan KIP, namun tidak lolos dalam mengajukan KIP. Sedangkan siswa atau mahasiswa yang tergolong mampu lolos dalam pengajuan KIP dan masih mendapatkan uang saku yang amat cukup dari orang tua mereka. Mereka masih tergolong mampu secara finansial dan mendapatkan KIP cenderung menggunakan uang dari KIP tersebut untuk kesenangan saja, tidak digunakan untuk mencukupi dan memenuhi kebutuhannya di perkuliahan atau di sekolah. Sedangkan masih banyak di luar sana siswa ataupun mahasiswa yang benar-benar membutuhkan KIP tersebut untuk membayar biaya sekolah ataupun memenuhi kebutuhan sekolah dan kebutuhan hidupnya. Para mahasiswa dan siswa yang seharusnya layak mendapatkan KIP namun tidak mendapatkannya, mereka harus membagi waktunya untuk bekerja yang seharusnya hanya fokus dalam belajar dan mencari pengalaman di organisasi. Kini mereka harus memutar otak untuk bisa bertahan hidup dan memenuhi semua kebutuhan yang dimiliki, baik itu kebutuhan pribadi maupun kebutuhan untuk menunjang perkuliahan dan sekolah. KIP berperan dalam mengurangi kesenjangan pendidikan antara kelompok masyarakat yang berbeda. Program ini dirancang untuk menjangkau siswa dari berbagai latar belakang, termasuk mereka yang tinggal di daerah terpencil atau terpelosok. Dengan demikian, KIP seharusnya berkontribusi pada pemetaan kesempatan pendidikan dan membantu menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif. Namun, pemberian KIP yang belum tepat sasaran membuat beberapa siswa ataupun mahasiswa harus memutar otak untuk memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan hidup sekolah maupun kebutuhan
hidup pribadinya. Menurut saya, pemerintah perlu mengevaluasi terkait bagaimana agar pemberian KIP ini dapat merata kepada seluruh siswa ataupun mahasiswa yang layak mendapatkan KIP. Saya setuju dengan adanya program KIP ini. Sebenarnya, program ini tidak hanya memberikan bantuan finansial, tetapi juga mendorong peningkatan kualitas pendidikan yang ada di Indonesia. Hanya saja, proses pemberiannya yang belum merata, pemerintah perlu meningkatkan lagi terkait pemerataan ini. Berbicara tentang KIP juga mengarah pada kualitas pengajarannya. Kita tahu bahwa kualitas pengajaran guru sangat berpengaruh kepada hasil belajar siswa. Lalu, bagaimana kondisi kualitas pengajaran guru di Indonesia saat ini? Berpindah dari pembahasan KIP menjadi kualitas pendidikan atau pengajaran, menurut saya, kualitas pengajaran memiliki dampak yang signifikan terhadap kualitas pendidikan. Di Indonesia, kualitas guru adalah salah satu faktor utama yang menentukan mutu pendidikan. Kualitas pengajaran dan pendidikan juga bergantung pada guru yang berkualitas, yang mampu menciptakan lingkungan belajar yang efektif. Menarik minat siswa dan membangkitkan motivasi mereka untuk belajar juga salah satu tugas dari pengajaran. Menggunakan metode pengajaran yang tepat juga penting dalam meningkatkan pemahaman siswa. Guru juga harus terampil dalam menggunakan berbagai metode pembelajaran yang dapat menyesuaikan pendekatan mereka dengan kebutuhan siswa, sehingga proses pembelajaran menjadi lebih interaktif dan menyenangkan. Namun, yang menjadi permasalahan di sini, kondisi guru kerap sekali menjadi sorotan utama. Banyak guru di Indonesia yang memiliki dedikasi tinggi, namun mereka seringkali terhambat karena kurangnya pelatihan dan sumber daya. Dalam hal ini, guru dituntut untuk mengelola banyak tugas, administrasi di sekolah, dan mengajar. Belum lagi, guru juga dituntut untuk selalu update dalam perkembangan teknologi di bidang pendidikan. Tuntutan menjadi seorang guru yang berperan dalam mencerdaskan generasi bangsa kerap kali diabaikan dalam memperoleh hak yang seharusnya menjadi hak mereka. Banyak guru, terutama di daerah terpencil, menerima gaji yang sangat rendah dibandingkan dengan tanggung jawab yang ada, yang diemban mereka. Hal ini berdampak pada motivasi dan kualitas pengajaran mereka. Banyak guru yang harus mencari kerja sampingan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari karena gaji yang mereka peroleh tidak dapat menunjang dan memenuhi kebutuhannya. Tidak hanya 1-2 guru yang sepulang dari mereka mengajar harus bekerja lainnya. Bahkan ada guru yang setelah selesai mengajar mencari botol bekas dan rongsokan untuk dijual kembali. Lalu, dari kejadian tersebut, masih ada yang menyalahkan guru, tidak kompeten dalam memberikan pengajaran di sekolah. Seharusnya, sebelum menyalahkan guru dan memberikan beban yang banyak terkait pendidikan siswa, berikan dahulu hak yang harus mereka terima dan diterima oleh guru, sehingga guru tidak perlu bekerja sampingan dan hanya fokus dalam mengajar tanpa memikirkan kebutuhan yang belum terpenuhi. Selain kesejahteraan guru, pemerintah juga harus menunjang ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan seperti buku, teks, alat bantu mengajar, dan fasilitas sekolah yang memenuhi. Sangat mempengaruhi kualitas pengajaran. Lingkungan belajar yang baik dengan fasilitas memadai dapat meningkatkan kenyamanan belajar siswa dan mendukung proses pembelajaran yang lebih efektif di era digital ini. Teknologi juga seharusnya dapat menjadi alat bantu yang efektif dalam belajar pendidikan. Namun, pemanfaatan teknologi dalam sistem pendidikan kita masih sangat terbatas.
Banyak sekolah yang belum memiliki akses internet yang memadai atau perangkat teknologi yang cukup untuk mendukung pembelajaran digital. Banyak di daerah terpencil yang belum mendapatkan akses internet dan akses yang memadai. Contohnya seperti listrik pun belum banyak yang masuk ke daerah terpencil. Selain itu, gedung tempat terjadinya pembelajaran pun kadang tidak layak untuk menjadi tempat belajar yang nyaman dan kondusif dalam memenuhi pembelajaran. Menurut saya, sebelum menyalahkan guru yang tidak kompeten dan tidak becus dalam memberikan pengajaran di sekolah, baiknya perbaiki dulu terkait sarana dan prasarana yang menjadi tempat terjadinya pembelajaran dan penuhi semua hak-hak yang harusnya diperoleh oleh guru, serta tunjang semua yang menjadi kebutuhan siswa, seperti akses menuju ke sekolah yang dapat ditempuh dengan mudah, dan berikan fasilitas yang berupa buku, akses internet, dan gizi yang terpenuhi. Apabila semua tersebut telah dilaksanakan, dapat kenyamanan bagi siswa yang belajar, dan guru yang mengajar pun secara penuh mencurahkan ilmunya kepada murid-muridnya. Kita tidak hanya menyalahkan satu pihak saja, yaitu guru, apabila mereka tidak sepenuhnya meluangkan waktunya. Namun, semua pihak haruslah bekerja sama dalam membangun pendidikan yang layak bagi peserta didik. Lalu, apakah hanya guru dan murid saja yang berperan dalam kemajuan pendidikan di Indonesia ini? Menurut saya, tidak hanya guru dan siswa. Pemerintah juga harus ikut berperan dalam kemajuan pendidikan di Indonesia ini. Selain itu, pendidikan bukan hanya tanggung jawab sekolah, tetapi juga orang tua dan masyarakat. Sayangnya, masih banyak orang tua yang kurang terlibat dalam proses pendidikan. Penting bagi orang tua untuk memberikan dukungan moral dan akademis kepada anak-anak. Selain itu, masyarakat juga harus berperan aktif dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Masih banyak orang tua dan masyarakat yang tidak begitu peduli terkait pendidikan yang harus diterima oleh anak. Sebagai orang tua, sudah sepatutnya mendukung terkait pendidikan anak dengan cara bekerja sama dengan guru agar dapat mengetahui apa saja yang harusnya baik dan tidaknya dalam proses pembelajaran yang harus didapatkan oleh siswa atau peserta didik. Selain itu, peran orang tua dan guru juga sangat penting dalam perkembangan pendidikan. Salah satu caranya yaitu bagaimana penggunaan teknologi memang bisa menjadi alat bantu yang efektif, namun juga dapat berdampak buruk apabila digunakan dalam hal negatif. Dalam hal ini, orang tua berperan penting dalam mengawasi penggunaan teknologi agar siswa atau mahasiswa dapat berguna dan semestinya. Misalnya, penggunaan platform pembelajaran online dapat membantu siswa dalam belajar dengan cara yang lebih interaktif. Guru dan orang tua dapat mengawasi perkembangan pembelajaran yang efektif, sehingga dapat memajukan pendidikan yang lebih baik lagi. Dari beberapa isu yang telah terjadi terkait sistem pendidikan di Indonesia, terdapat beberapa langkah yang bisa diambil untuk memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia, yaitu dengan cara mengevaluasi terkait pemerataan KIP agar tidak terjadi kesenjangan sosial. Yang kedua, memberikan pelatihan guru dengan cara meningkatkan kualitas pelatihan bagi guru agar mereka lebih siap menghadapi tantangan zaman. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran dan dukungan orang tua terkait pentingnya pendidikan dan meningkatkan akses teknologi dan sarana prasarana yang memadai.
Dengan langkah-langkah ini, kita bisa berharap bahwa sistem pendidikan di Indonesia akan semakin baik di masa depan. Jadi, perlu kita evaluasi kembali terkait sistem pendidikan di Indonesia agar kedepannya dapat lebih baik dan sesuai. Baik, dari sini kita dapat mendengarkan episode kali ini dengan bagaimana sistem pendidikan di Indonesia. Mari kita terus berdiskusi dan mencari solusi untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dan tanah air kita. Jangan lupa untuk berikan like dan komen di postingan podcast hari ini, teman-teman. Sampai jumpa, selamat berkarya.